is safe, so don't you worry a thing. I'll tell you I love you more. It's stuck with you forever, so promise you won't let it go. I'll trust the universe will always bring me to you. I imagine we fell in love on that winter moonlight skies with you. I think I'll picture us, you with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be forever with me? Oke, karena udah 1.30 kita mulai aja ya. Di sini aku share screen dulu. Nah, untuk kisi-kisi buat UAS Scientific Computing ini ada 5 ya. Di sini ada turunan numerik, ada turunan Richardson ekstrapolasi, integral trapesium 4 panel, Gauss Legendre 3 panel, dan juga Ode Runge-Kutta orde 2. Jadi kita mulai aja langsung dari turunan numerik ya. Nah, jadi turunan numerik tuh ada 3. Yang pertama ada second forward, ada central, sama ada second backward. Ini sebenarnya semua sama aja, cuman beda di rumusnya doang. Di sini kalau second forward, turunan pertamanya rumusnya yang ini. Kalau yang turunan kedua yang ini. Dan kalau yang untuk central, dia turunan pertama itu fx plus h min fx min h per 2h. Dan turunan keduanya ini. Sebenarnya semuanya sama aja, cuman beda rumus doang. Nah, mungkin kita langsung ke latihan soalnya aja ya. Nah, di sini ada soal. Kita disuruh cari yang pertama. First central difference OH kuadrat hanya 0,2 dengan 4 decimal point to find turunan pertama dari F ini kan. Nah, berarti kita lihat di sini kan dia bilang pakai central difference. Berarti kita pakai rumus yang tadi di atas yang ini, yang ini. Berarti kita cek ini aja. Berarti rumusnya itu kan Fx plus H dikurang Fx min H dibagi sama 2H kan. Nah, ini rumus yang bakal kita pakai. Nah, terus di sini kita bisa lihat di sini dia bilang H-nya itu 0,2. Di soalnya kan dikasih lihat nih, H-nya 0,2 kan. Kita tahu kalau H-nya itu sama dengan 0,2. Habis itu kita mau cari uh, X, F turunannya dari min 1,7. Nah, bagi kita bisa langsung cari aja. Berarti di sini X-nya kan min 1,7 kan. Berarti min 1,7. Nah, di sini X-nya kita masukin min 1,7 ditambah H-nya di sini 0,2 dikurang F ini min 1,7 ditambah hanya 0,2. Oke, dibagi sama 2H berarti 2 dikali 0,2. Nah, di sini kalau kita hitung ini jadi min 1,9, dan di sini itu ini di plus, ini plus, karena ini kan min sama min jadi plus, ntar jadi F ini min 1,5 dibagi 0,4. Oke. Nah, di sini kita lihat kan ada F min 1,9. Kita lihat di tabel yang kita kasih ini ada yang ini kan. Ini yang ini min 1,9. Nah, ini tuh nilai fx-nya nih. Y itu sebenarnya bisa kita bilang juga fx di sini. Nah, jadi fx-nya 0,2 berarti kita masukin aja di sini 0,0271 ditambah. Nah, ini min 1,5. Kita lihat di sini ada min 1,5, kita masukin 0,1054 dibagi sama 0,4. Nah, ini nanti kalau dihitung dapat hasilnya 0,1958. Oke.
Nah, mungkin ada yang nanya juga, ini tabel yang di bawah ini buat apa kan? Nah, tabel di bawah ini mungkin bisa dikasih di soal, mungkin enggak. Cuman ini cuman buat rumus doang sama. Misalkan kita lihat kita mau cari turunan pertama kan. Ini yang turunan pertama ini. Misalkan, berarti kita bisa langsung tulis aja di sini 2H F X sama dengan di sini kan ada satu kan. Berarti min satu dikali F X min H. Lalu ini ada nol, berarti ditambah nol dikali Fx ditambah ini satu, berarti satu dikali Fx plus H. Nah, ini kalau kita hitung, ntar jadi 2H Fx sama dengan min Fx min H ditambah ini nol jadi nol sama Fx plus H plus H. Nah, 2H-nya bisa kita pindah ke sini, ke bawah. Nah, jadi kan hasilnya sama aja kan, sama rumus yang tadi kita pakai ini, yang ini. Jadi tabelnya cuma buat kita tahu rumusnya sih. Sebenarnya kalau kita nggak perlu lihat tabel juga bisa, karena rumusnya kan ntar bakal uh, kita tulis di cheat sheetnya kan. Nah, oke. Itu buat kalau nanya tabelnya buat apa. Nah, kita lanjut aja ke yang B ya. Kita lanjutkan ke B. Di sini dia minta central difference lagi. Turunan pertama first central difference. Tapi hanya 0,1. Nah, untuk X-nya juga masih sama. Berarti kita bisa pakai aja di sini sama fx. Turunan pertama juga. Jadinya 1,7 sorry. Min 1,7. Nah, ini min F 1,7 ditambah dikurang 0,1 ditambah F 1,7 ditambah 0,2 ini 0,4 tadi kan udah. Nah, ini kalau kita hitung di sini ntar bakal jadi min F 1 1,8 ini min habis itu ditambah ini bakal jadi F 1,9 sorry ini min sorry jadinya min 1,6 di sini sorry ya min 0,1 jadi 1,6. Nah, habis itu kita bagi sama 0,4. Nah, di sini kita lihat lagi ke tabel yang tadi di atas. Ah, fx-nya kan min 1,8. Berarti di sini kita lihat um, di sini ada 1,8, nilainya 0,392. Berarti 0,0392 kita tambah sama yang fx-nya min 1,6, 0,0773 kita bagi sama 0,4. Nah, di sini kalau kita hitung nanti dapat hasilnya itu adalah oh, bentar di sini ada ini 2 dikali H-nya 0,1 tadi. Berarti berarti ini jadi 0,2. Nah, di sini kalau kita hitung ntar dapat hasil 0,1905. Nah, sekarang kita yang ke C, di sini dia suruh pakai Richard extrapolation untuk cari turunannya. Nah, di sini kalau Richard extrapolation kita ada rumus baru. Sebenarnya rumusnya sama aja. Kita template juga. Kita rumusnya ini. Ntar aku tulis dulu. H1 per H2 pangkat P dikali G H2 dikurang G H1. Nah, hasilnya nanti kita bagi sama H1 per H2 dipangkat uh, pangkat P min 1. Nah, P itu apa? Di sini P. Ini kan ada P kan.
Nah, jadi P itu H1 dibagi H2. Itu P. Nah, dan di sini juga ada syaratnya. Di sini H1 sama H2 kan. H1 itu harus lebih besar daripada H2. Nah, kalau kita lihat di soal tadi, dia suruh cari extrapolation based on yang tadi A sama B kan. Berarti kita pakai haknya yang tadi di A sama B. Jadi di sini ini 0,2, di sini 0,1 yang B. Maka dari itu kita tahu kalau misalnya H1-nya itu, sorry, nah H1-nya berarti 0,2 dong. Karena kan 0,2 lebih gede dari 0,1. Nah, untuk H2-nya 0,1. Nah, berarti untuk P-nya di sini berarti 0,2 dibagi 0,1 dengan 2. Nah, kita bisa langsung tarik aja di sini, masukin ke rumusnya pakai ya Richardson. Ini min 7 min 1,7 sama dengan H1 per H2 tadi 2 pangkat P-nya 2. Nah, ini ada GH2 sama GH1. Ini apa? GH2 itu maksudnya turunan pertama dari H2 tadi. Ya, H2-nya kan tadi 0,1 kan. Berarti, nah ini tuh sebenarnya GH2. Jadi dia turunan pertama dari H itu. Nah, berarti kalau yang ini itu, sorry, ini GH1. Karena di sini kan kita pakai H-nya tadi 0,1. Di sini kita pakai H-nya 0,2 gitu. Nah, jadi di sini kita udah tahu tadi kan kita udah cari dapat 0,1958 kita kurangin. Nah, kita kurangin dengan 0,1905. Nah, habis itu kita di sini H1 per H2 itu 2, pangkat P-nya 2 dikurang 1. Nah, ini nanti kalau kita hitung nanti dapat 4 kurung. Oh, ini ada buka kurungnya, sorry. Biar nggak salah nanti. Ini ada buka kurungnya. Di sini kita dapat 0,1958. Jadinya 0,0053 dibagi 2 pangkat 24 dikurang 1, 3. Nah, ini kalau kita cari nanti hasilnya itu sama dengan 0,1887. Oke. Nah, buat yang D mungkin kita bikin yang baru dulu di bawah ya. Di sini yang D. Nah, buat yang D tadi kita bentar kita copy dulu soalnya ya. Biar nggak susah lihatnya. Oke. Oke, kita lanjut ke yang D. Di sini dia first central difference of H kuadrat, H-nya 0,2. Nah, dia minta turunan kedua nih. Di sini dia minta turunan kedua kan. Berarti kita sama aja kayak yang tadi yang di atas, caranya sama persis, cuman kita beda rumusnya doang. Kita pakai rumus yang turunan kedua dari central difference kan dia mintanya. Nah, berarti tadi rumusnya itu fx min h dikurang 2 fx ditambah fx plus h. Nah, itu dibagi sama h kuadrat. Nah, kita bakal pakai rumus ini. Pekerjaannya sama kayak tadi, berarti kita langsung aja min 1,7 F ini min 1,7. Nah, H-nya masih sama ya. Kebetulan ini sama, hanya 0,2 sama 0,1 juga. Berarti kita pakai 0,2 dikurang 2 F min 1,7. Habis itu kita tambah F min 1,7. Sorry.
0,7 ditambah sama H-nya tadi 0,2. Nah, kita bagi di sini, bagi 0,2 kuadrat. Nah, di sini kita dapat ini F min 1,9 dikurang ini 2 dikali F min 1,7 ditambah ini F min 1,5. Nah, habis itu kita ada ini juga, ini yang dikuadratin 0,4. Oke, 0,04, sorry. 0,04 dikuadratin. Oke. Nah, habis itu kita lihat lagi ke soal min 1,9 tadi 0,0271 dikurang 2 dikali 1,7 itu nilainya 0,0556 ditambah min 1,5 berarti 0,1054 dibagi sama 0,04. Nanti ini dapat hasilnya itu 0,5325. Nah, untuk yang E juga sama. Di sini dia minta central difference, cuma beda di H-nya doang. Berarti kita pakai lagi rumus yang turunan kedua juga. Kita langsung gini aja, 1,7. Di sini H-nya 0,1. Nah, berarti kita masukin aja F min 1,7 dikurang 0,1 kurang 2 F min 1,7 ditambah F ini min 1,7 ditambah 0,1. Lalu kita bagi dengan A kuadrat 0,1 kuadrat. Nah, di sini bakal dapat F 1,8 min 1,8 dikurang 2 F 1,7 sama ditambah F min 1,8 juga. Lalu di sini dikuadratin jadi 0,01. Nah, kita lihat di sini F 1,8 tuh min 1,8 tuh kan 0,032 0,0392. Lalu kita kurangkan 2 dikali min 1,7 tuh 0,0556. Lalu kita tambah sama F1 min 1,8 0,0392. Nah, dibagi dengan 0,01. Nah, di sini kita kalau setelah dihitung bakal dapat hasilnya itu 0,53. Nah, hasil kita lanjut ke yang F di sini. Return extrapolation yang tadi rumus tadi to find ini based on D dan E kan. Nah, berarti sama kayak tadi di sini F. Kita pakai rumus Richardson extrapolation tadi yang ini. Bentar, nah, yang ini, yang H1 per H2. Nah, kita bakal pakai lagi. Di sini buat kerjain yang F. Jadi F di sini ini sama juga. H1 per H2 pangkat AP ini dikali G GH2 GH2 dikurang GH1. Nah, itu dibagi dengan H1 per H2 pangkat P di min 1. Kita masukin aja di sini F 1,7. H1 tadi kita tahu kan 0, masih sama, jadi H1-nya itu 0,2. 0,2 dibagi 0,1 masih sama 2. P-nya juga sama 2. Nah, dikali
GH2 berarti kita pakai H2 di sini. H2 kan 0,1 kan. Berarti 0,53 dikurang dengan 0,5325. Nah, dibagi dengan 2 pangkat 2 min 1. Nah, ini nanti kalau dihitung dapat hasilnya 0,5292. Nah, buat yang turunan numerik mungkin gitu aja sih. Ada pertanyaan nggak? Intinya kita masukin tahu rumusnya apa, kita masukin sesuai data yang di tabel gitu sih. Kak, berarti nanti di soal H1 sama H2 ya pasti dikasih ya? H1 H2 pasti dikasih. Oke. Soalnya kalau H1 H2 itu nggak dikasih, kita nggak bisa masukin ke rumus dong. Rumusnya kan pakai X sama H. Jadi pasti ada. Oke. Thank you, Kak. Yang C ya, sorry, bentar. Oke, mungkin kalau udah nggak ada yang nanya lagi, kita lanjut ke yang kedua ya. Yang Richardson extrapolation, 3 titik atau 3 data gitu. Nah, kita perlu tahu dulu Richardson extrapolation ini turunan dari central difference yang tadi kita pakai. Jadi ini buat pembuktian rumus doang sih, sebenarnya nggak harus dipelajarin. Jadi ya, ini dari central difference kan. Berarti DH di sini turunan central difference kan F X plus H, dikurang F X min H tadi. Terus kita bagi sama 2H kan. Nah, di sini kita anggap anggap aja di sini ada O tuh angka uh, ini doang, variabel doang. O di sini OH2. Maksudnya uh, H kuadrat tuh datanya kan kita dapetnya H kuadrat. Di sini untuk cari Richardson extrapolation di sini kita perlu pakai OH pangkat 6. OH pangkat 6. Nah, di sini itu kita perlu pakai ntar OH pangkat 6. Nah, untuk cari OH pangkat 6 kita perlu OH pangkat 4. Nah, di sini kita cari OH pangkat 4-nya. Nah, ini rumusnya. Jadi kita bakal pakai 3 rumus ini. Nah, untuk penurunan rumusnya dulu di sini. Nah, kan dari sini kalau kita turunin, anggap ini jadi 2H ya. Untuk diturunin bakal jadi sorry, ini bisa kita sederhanain. Kalau ini kan tadi F ini rumus central difference, berarti itu bisa kita iniin aja. Jadi gini, sederhanain ditambah. Nah, ini CH kuadrat. C ini konstanta ya. Nah, di sini kita dapat persamaan pertama. Nah, habis itu kita coba pakai 2H. Kita masukin 2H. Berarti dari rumus yang tadi kita masukin H-nya 2H. Berarti F X plus 2H dikurang F X min 2H dibagi 2 dikali 2H. Nah, ini jangan lupa ditambah 0 O H kuadrat. Jadi ini nanti jadinya F X plus 2H dikurang F X min 2H per 4H ditambah 0 O H kuadrat. Nah, dari yang ini kita bisa lihat juga ini kan turunan kedua kan, rumus turunan kedua dari central difference kalau tadi kita lihat. Jadi kita bisa kita sederhanain lagi aja. Jadi gini,
fx plus, nah di sini h-nya 2 ya, 2h kuadrat, berarti ntar di sini jadinya c 2h kuadrat. Nah, ini persamaan kedua kita. Nah, habis itu kita eliminasi. Di sini kita eliminasi dari persamaan pertama sama kedua kita. Jadi di sini ada dh tadi, fx ditambah ch kuadrat sama d 2h, fx c 2h kuadrat. Nah, di sini kita elim, bisa kurangin, jadi dh dikurang d 2h sama dengan, nah ini kan habis dieliminasi di sini jadinya misalnya ini kita bikin jadi 2ch kuadrat aja. Nah, berarti satu dikurang ini berarti jadinya wait, ini bisa kita Recording in kaliin progress. aja ya, kan 2 c kuadrat, 2 dikali ch kuadrat nanti kalau kita kuadratin ntar jadinya 4 ch kuadrat kan. Nah, di sini kalau kita kurangin jadinya min 3ch kuadrat. Nah, habis itu berarti kita dapat di sini nilai c itu dh dikurang d 2h dibagi sama min 3h kuadrat. Nah, di sini kita dapat c-nya, kita substitusi ke salah satu persamaan yang tadi kita dapat 1 atau 2. Di sini kita ambil 1 ya. Berarti ambil 1 jadinya dh, kita lanjut ke yang ke kiri. Jadi dh lanjut ke bawah aja, nggak apa. Dh sama dengan tadi fx ditambah, nah c-nya kita udah dapat di sini. Jadi ini ch di sini h. Oke. Nah, c-nya tadi kita dapat kan, ini kita masukin nilainya jadi d h min d 2h, habis itu kita kali sama h kuadrat. Oh, di sini ada ini min 3h kuadrat. Nah, dikali h kuadrat. Nah, di sini kalau kita samain penyebutnya nanti bakal dapat dh sama dengan fx dimin sepertiga, karena h-nya kan coret nih, sepertiga dh min d 2h. Di sini kan dicoret h-nya, kan dikaliin. Oke, habis itu kita dapat di sini nih turunannya fx sama dengan dh ditambah sepertiga dikali dh min d 2h. Nah, ini bisa kita bilang juga kayak gini, dh tambah 1/3 kan berarti, sorry. Nah, 3 kan berarti 2 pangkat n min 1 kan. 2 pangkat n min 1. Nah, n-nya kan 2. Di sini kan kita lihat tadi dia orde OH kuadrat di sini kan. OH kuadrat berarti n-nya 2. Makanya di sini n-nya kalau 2 kan ntar jadi 3. Nah, di sini dh min d 2h. Nah, ini mungkin turunan rumusnya. Kenapa bisa dapat? Ini kalau kita masukin juga nanti bakal dapat yang kayak gini. Misalkan kita masukin D1 kan. Itu kan dia OH 4. Nah, OH 4 itu sebenarnya perlu pakai OH kuadrat kan. Berarti N-nya sama dengan 2. Berarti kalau kita masukin di sini N-nya sama dengan 2, nanti DH-nya
kita dapat eh, 4. Kalau dimasukin ntar jadi n-nya juga 2 pangkat n, kan 2 pangkat 2 dikurang 1 ntar jadi dapat 3. Nah mungkin gitu untuk penurunan rumusnya. Di sini ini 3 rumus bakal kita pakai untuk cari Richardson extrapolation 3 titik. Kita coba lanjut ke contoh soalnya biar lebih paham ya. Nah, yang pertama kita dikasih tahu x sama fx. Dan kita disuruh cari aturan fx, x-nya sama dengan 2,5 dan h-nya 0,1. Nah, di sini kita pakai rumus central difference karena kan tadi Richard extrapolation kan pakai turun dari central difference. Berarti kita pakai yang central difference tadi. Betul di sini dulu. Tadi kan fx plus h dikurang fx min h dibagi sama 2h. Nah, pertama kita cari dulu tadi, kita perlu cari D1 kan, D1 sama D2. Kalau kita lihat rumusnya tadi, mungkin aku pindahin dulu rumusnya biar lebih gampang dilihat. Nah, di sini kita cari D1, kita perlu DH sama D2H. Ya, berarti kita cari dulu DH sama D2H-nya kan. Jadi kita coba kita cari dulu DH. DH sama dengan berarti F turunan 2,5. Turunan pertama. Nah, kita masukin ke rumus yang fx tadi, nanti dapatnya bakal F 2,6 karena H-nya 0,1 dikurang F ini 2,5 dikurang berarti ini dapat 2,4 dibagi sama 2 kali 0,1 berarti 0,2 nanti 0,2. Nah, di sini kalau kita lihat kita sama kayak tadi kita lihat F 2,6 berapa nilainya. Nah, nanti setelah kita lihat bakal dapat hasilnya tuh min 0,3196. Caranya masih sama cara ngeliat tabelnya. Nah, di sini kita udah dapet DH, sekarang kita mau cari D2H kan. Berarti uh, 2H. D2H berarti kita masih ini. Nah, kita masukin ke rumus tadi lagi yang central difference. X-nya 2,5 ditambah H-nya kan 0,1 tapi dikali 2. Jadi 0,2 berarti 2,7 dikurang F. Di sini X min H berarti 2,5 dikurang 0,2 2,3. Nah, langsung kita bagi lagi sama 2 dikali 2H berarti 4H 0,4. Nah, ini ntar lihat lagi nilainya 2,7 kan 0,2208 dikurang sama yang ini 0,34718. Nanti kalau udah dihitung dapat hasilnya 0,31775. Nah, di sini udah dapat DH sama D2H. Tapi kita perlu lihat juga D2 di sini. Kita perlu cari D4H juga buat rumusnya kan. Nah, makanya di sini kita uh, cari juga D4H-nya. Sama juga caranya. D4H. Berarti ntar jadinya F 2,9 dikurang F 2,1 dibagi sama 4 dikali 0, ini jadi 0,8. Nah, sama kita lihat tabel lagi nanti dapat hasilnya itu 0,30951. Nah, setelah kita dapat DH, D2H sama D4H, kita sekarang udah bisa nyari D1-nya nih. Nah, kita cari D1-nya tadi kita lihat rumusnya 4DH dikurang D2H dibagi 3. Jadi itu tinggal 4 dikali min 0,3196 dikurang D2H itu ini jadi plus karena ini min ya 0,31775.
Terus kita bagi sama 3. Nah, di sini ntar bakal dapat hasilnya 0,32022 kalau di kalkulator. Nah, sama juga kita cari D2-nya. D2-nya di sini 4 D2H dikurang D4H berarti 4 D2H berarti min 0,31775. Lalu kita dikurangin sama D4H. Kurang D4H tadi berapa? 0. Oh, kita jadi tambah plus lagi karena min ketemu min 0,30951 dan kita bagi juga bagi 3. Nanti dapat hasilnya 0,32050. Nah, setelah kita dapat D1 D2, kita bisa hitung turunannya jadi ya, turunan Richardsonnya. Rumusnya tuh di atas tuh D16 D1 dikurang D2 dibagi sama 15. 15 ini sebenarnya 2 pangkat N-1 juga. Tapi kan tadi Richardson extrapolation kan dia pakai OH pangkat 6. OH pangkat 6 kita perlu OH pangkat 4. Berarti N-nya sama 4. Berarti 2 pangkat 4 dikurang 1. Ini kalau kita hitung ntar hasil 15. Gitu. Kita masukin aja 16 dikali min 0,32022 dikurang 0,32050. Kita bagi dengan 15. Nanti dapat hasilnya itu min 0,32020. Nah, ini turunan pakai Richardson extrapolation by 3 data ya. 3 data itu maksudnya kita pakai 3 jenis H gitu. Di sini kita pakai H-nya H, 2H sama 4H. Ada pertanyaan kah sampai sini? Mungkin ada yang masih bingung cara lihat tabelnya atau ngitungnya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut aja ke uh, yang ketiga ya. Itu trapezoidal rules. Di sini kita dapat kisi-kisinya 4 panel. Nah, 4 panel tuh berarti ya kita tahu buat N-nya sama dengan 4. Nah, ini penjelasan singkat buat rumusnya. Di sini kita mau cari turunannya kan. Nah, kalau misalnya kemarin pas lab kita juga belajar kan yang trapezoidal rules. Di sini kita perlu tahu x0, x1, x ininya dan kita perlu juga tahu jaraknya kan. Jaraknya kita anggap h. Nah, H itu cara kita tahunya gimana? Kita kan tak bakal dikasih A, B. A sama B. A sama B itu biasanya dalam bentuk integral. Misalkan gini, ada 5, sorry, 5 sama 3. Berarti A-nya itu 5, A itu batas atas, dan B-nya itu batas bawahnya. Sorry, A itu batas bawah dan B-nya batas atas. Jadi A-nya 3, B-nya 5. Nah, berarti kalau ada kayak gini, kita bisa hitung dong ntar H-nya. H-nya tuh rumusnya tuh B min A dibagi N. Jadi kalau misalnya tadi integralnya batas atasnya 5 batas bawahnya 3, jadi kita bisa tahu di sini 5 dikurang 3, nah dibagi N-nya 4. Karena kan di sini 4 panel. Jadi ntar bakal dapat setengah gitu. Nah, itu misalkan aja. Nah, buat rumusnya ini, kalau kalian masih ingat pas di lab kan, kita udah belajar kalau misalnya uh, X yang pertama sama X yang terakhir tuh cuman ditambahin sekali. Sedangkan yang sisanya ditambahin 2 kali kan. Berarti ntar makanya hasil rumusnya itu bakal fx0 ditambah, nah ditambah 2 dikali fx x1 dan seterusnya dikali 2 terus sampai ntar yang akhir itu satu lagi fxn, kita anggap n. Nah, mungkin tuh untuk rumusnya singkatnya kita coba ke soalnya aja ya. Nah, di sini soalnya dia minta 8 panel sama 16 panel, tapi kita bakal pakai 4 panel aja karena kan kita dikasih taunya kita bakal pakai panel 4. Sebenarnya bedanya cuma di N-nya doang. Jadi misalnya kan kita cari H-nya ntar dibagi N kan. Nah, kalau misalnya 8 panel berarti N-nya 8.
Itu kalau misalnya kita dikasih tahunya 4 berarti ya kita pakai n nya 4. Di sini kan itu tahu n nya sama dengan 4. Nah, di sini kita lihat integralnya. Integral uh, batas atasnya pi, batas bawahnya 0. Berarti kita tahu di sini a sama dengan 0, 0 dan b sama dengan pi. Dan n juga kita tahu n sama dengan 4 kan. Nah, pertama kita cari dulu jarak antara titik ke titik h-nya. Pakai rumus tadi yang b min a per n. Berarti di sini kita dapat pi dikurang 0 dibagi 4 dengan pi per 4. Nah, habis itu ya kita langsung ini aja. Bisa bisa langsung kerjain di sini. Nah, sorry, bentar. Ah, fx enggak fx I itu integralnya ah, f x 0 ditambah 2 fx 1 ditambah 2 kali fx 2 ditambah 2 dikali fx 3 ditambah, nah ini fx 4 berarti nggak usah, kita pakai fx 4 gini, nggak usah dikali 2 yang terakhir. Nah, dikali h/2 rumusnya di sini ya, dikali h/2. Nah, di sini buat kita cara tahu x0 x1-nya gimana. X kita anggap xi ya. Xi itu sama dengan rumusnya a ditambah i kali h. Nah, jadi uh, buat ini misalnya x0 fx 0 berarti x0 kan iya 0, berarti a tambah 0 dikali h berarti 0 kan, berarti a doang, a-nya 0 berarti uh, x0-nya tuh 0. Dan di sini kita lihat fx-nya tuh apa di soalnya tadi dikasih lihat tuh. Fx-nya ini kan sin x dx. Berarti sin x-nya kita masukkan f0 tadi hasilnya 0 ditambah 2 dikali fx-nya sin. Nah, x1 berarti a ditambah 1 kali h berarti 0 ditambah pi berarti pi kan. Berarti sin pi um, per sorry, di sini hanya sin pi per 4. Nah, sin pi per 4 karena kan hanya pi per 4. Nah, ditambah lagi 2 dikali dikali fx-nya sin, berarti sin x2 berarti 2h kan, berarti 2 pi per 4 atau kita sederhanain pi per 2. Terus kita tambahin lagi 2 sin x3 berarti 3h berarti 3 pi per 4 dan x4 berarti 4 pi per 4 pi berarti sin pi. Nah, kalau udah gini kalian tinggal ntar pakai kalkulator aja. Di sini hitung nilainya. Di sini h/2 berarti kan pi per 4 dibagi 2. Hasilnya itu pi per 8. Ini ntar kalau kalian kalkulator dapat hasilnya itu 1,896118898, atau bisa kita buletin aja jadi 1,89661. Nah, mungkin buat trapezoidal rules itu aja sih. Penting rumusnya uh, untuk x0 sama x terakhir nggak usah dikali 2, tapi kalau sisanya dikali 2 gitu. Kira-kira gitu sih buat ini apa sih. Sorry. Ini rumusnya. Jadi untuk x0 sama x terakhirnya nggak dikali 2, sisanya kita kaliin 2. Nanti kalau udah dapat gini tinggal dihitung pakai kalkulator sih. Mungkin kalian harus agak teliti ngitung pakai kalkulatornya biar nggak salah. Mungkin itu aja buat trapezoidal. Ada yang mau tanya kah? Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya, aku lanjutin ke teman aku ya.
Silakan. Oke, halo guys, nama saya Daniel dan sekarang saya ingin membahas tentang Gauss, Legendre, dan ODE. Saya izin share screen. Bisa kelihatan? Bisa ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang Gauss Legendre dulu. Jadi pertama kita ingin dengan soal ini kita mau cari hasil integral dari integral ini dengan menggunakan Gauss Legendre dengan 3 panel dan 4 titik desimal. Jadi untuk Gauss Legendre kita harus cari dulu pertama, kita lihat dulu bentuk standar dari Gauss Legendre. Jadi kita lihat bahwa bentuk standarnya batas atasnya harus 1 dan batas bawahnya harus -1. Kalau lihat dari soal kita, ini masih belum memenuhi bentuk standar dari Gauss Legendre. Jadi kita harus menggunakan transformasi dengan rumus ini. Dan juga ingat juga guys, kalau ditulisnya misalnya ini 3 poin, jumlah panelnya akan jadi 2 guys. Jadi ingat ya, jadi -1, jangan sampai tertukar. Oke, bentar. Oke, jadi sekarang kita akan coba menggunakan transformasi tersebut. Jadi dari rumusnya X sama dengan B min A per 2 dikali T ditambah B tambah A dibagi sama 2. Nah, kita cuma tinggal masukin aja ke rumusnya. Jadi 3 minus 1 dibagi 2 kali T dan 3 tambah 1 dibagi 2. Jadi ini cuma gampang, 3 minus 1 jadi 2, 2 bagi 2 jadi 1. Jadi kita cuma tulis aja T, langsung 4 bagi 2 jadi 2. Nah, nanti kita akan substitusikan X dengan T plus 2 nanti ke integralnya. Nah, sebelum itu juga kita harus juga membuat ini bentuknya jadi dx. Jadi cuma tinggal diturunin aja guys, dx tambah, nah kan kalau T hasilnya kan jadi 1 kan, tapi karena ini in respect to T, jadi kita buatnya jadi dt. Nah, ini karena kalau 2 kalau diturunin juga jadi 0, jadi kita hilangin aja. Jadi kita gak perlu ganti apa-apa sih, cuma ganti dx jadi dt. Sekarang kita akan coba substitusi D plus 2 ke dalam integral ini. Jadi bentuk akhirnya seharusnya jadi gini. Jadi integral 1 min 1 ada T plus 2 maka 2 langsung akar 1 tambah T tambah 4 T tambah 2 dipangkat 4 dt. Nah, kita gak perlu fokus pada integral atau dt-nya, kita cuma tinggal hilangin aja nih. Dan ini akan menjadi fungsi kita untuk langkah selanjutnya. Jadi kita buat ini jadi ft aja. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan sebuah tabel untuk Gauss-Legendre. Ini adalah tabelnya kalau bisa kelihatan. Ini tabel yang kita gunakan. Kita akan menggunakan N sama dengan 3 karena kita pakai 3 panel. Jadi kita menggunakan bagian yang ini. Kita balik lagi ke paint-nya. Oh, ini lumayan besar. Oke, jadi kita untuk bentuk standarnya, ingat guys, bentuk standarnya itu pertama kita harus kaliin A dulu dari sini. A langsung dikaliin fx. F ini x ya, ini akan diganti sama yang ini. Kok bisa kelihatan ya? Yang ini. Jadi coba kita ikutin bentuk standar dari Gauss-Legendre. Jadi pertama kita akan membuat ini hasil integralnya. Saya coba pindahin dulu ya ini. Mana ya? Oke. Ini akan lumayan lama jadi saya pakai teks saja.
Jadi nanti hasil dari integral kita akan dalam bentuk I. Ingat sama dengan A yang pertama adalah kita bisa lihat di sini 0,6521. Jadi kita masukin aja 0,6521, langsung kita kali sama X yang di sebelahnya. Jadi kita masukin ini X sebelahnya di sini, masukin ke dalam fungsinya. Jadi F kita masukin 0,3399. Kan bisa buletin juga ya, karena kita pakai 4 decimal point. Habis itu kita tambah. Nah, kita lihat juga ini guys, kita juga ada tanda plus minus juga di sini. Jadi kita harus masukin bentuk positif dan bentuk negatifnya juga. Jadi kita masukin lagi 6521 di sini dikali sama F min 0,3399. Nah, habis itu udah ada bentuk positif sama negatifnya, kita maju lagi ke bawah. Kita ke bawah, jadi selanjutnya 0,3478 dikali sama F di sebelahnya 0,8611. Dan juga ikutin lagi untuk bentuk negatifnya. Ini 0,811. Jadi seperti ini guys. Nah, kalau pakai kalkulator nanti hasilnya ini lumayan lama sih, jadi hasilnya langsung skip aja langsung ke akhirnya. Hasilnya 1,8750. Nah, ini juga rata-ratanya, perkiraannya juga. Jadi ya ini untuk Gauss-Legendre. Masa ini doang. Agak lumayan messy ya. Bentar aja, coba besarin dulu lah ini ya. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, itu hasilnya 1,8750. Ada yang mau ingin bertanya? Saya kasih 10 detik ya. Untuk nilai itu masukin ke FT. Iya. Jadi nanti nilai ini yang F di bawah sini akan masukin gantiin T-nya. Apa sudah terjawab? Oke. Ada yang lain mau ingin bertanya? Jika enggak, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang ODE. Nah, untuk pertanyaan ini, Ordinary Differential Equation ODE, kita ada dikasih ODE-nya dy over dx sama dengan x pangkat 2 dikali pangkat min y. Nah, ini juga dikasih y0-nya sama dengan 1, dan dengan menggunakan Runge-Kutta order kedua dengan 4 titik desimal, kita dikasih h-nya 0,25. Kita disuruh cari y 0,5. Jadi dengan Runge-Kutta kita ini lumayan gampang sih. Ini cuma perlu mengikuti rumus ini doang. Oke, ayo kita ganti ke Runge-Kutta paint-nya. Oke. Jadi ya saya menggunakan metode modified Euler ya. Mungkin ada metode lain yang bisa dipakai untuk Runge-Kutta order kedua, tapi saya akan menggunakan metode Euler. Jadi, kita pertama harus kita tulis dulu. Runge-Kutta bentuk standarnya seperti ini. Y absen sama dengan f x
Iya, jadi YXN itu merupakan fungsi yang terdiri dari X dan Y. Jadi kita coba tulis dulu apa yang kita tahu. Jadi H sama dengan 0,25 dan Y0 sama dengan 1. Jadi kita cuma perlu masukin aja nilai ini ke dalam rumus ini dulu. Jadi untuk iterasi pertama, karena range quota akan berupa dalam banyak iterasi. Jadi yang iterasi pertama, kita tahu bahwa rumus kita adalah X kali Y E pangkat min Y. Ini rumus kita. Jadi kita tahu kalau X-nya 0, itu berarti Y-nya sama dengan 1. Jadi kita cuma tinggal masukin aja, misalnya ini K0, ada H-nya di sini, kita masukin aja H ya sama dengan kan 0,25 kan, jadi kita masukin aja. Langsung dikali sama Fxy. Kita ganti, yang pertama kita tahu itu X sama dengan 0, dan kalau X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 1. Jadi kita ganti X-nya jadi 0 dan Y-nya jadi 1. Setelah itu kita cuma tinggal masukin aja nilai ini ke dalam fungsi kita. Jadi fungsi kita kan ini kan X kuadrat kali E pangkat min Y. Jadi X-nya kita gantiin jadi 0. 0 kuadrat, langsung Y-nya kita ganti jadi 1. Jadi E pangkat min 1. Nah, 0 kali E berarti ini 0, langsung dikali sama 0,25 berarti ini 0. Jadi K0 kita pertama itu 0. Langsung kita cari K1. K1 ini sama H kali fungsinya. Tapi kita fungsinya sekarang X. Sekarang X-nya sama Y-nya jadi beda. Nah, H-nya sama 0,25. Tapi sekarang X tambah setengah dari H. Jadi kita tahu bahwa X itu 0 tambah setengah dari H. Jadi setengah dari 0,25. Karena kita tahu H-nya itu 0,25. Lalu Y-nya, Y kan kita tahu 1, jadi kita jadiin 1 ditambah sama setengah dari K0. Nah, setengah dari K0 berarti K0 kan kita tahu 0, jadi dibuat jadi 0 aja. Nah, setelah itu kita cuma tinggal hitung aja X sama Y-nya apa untuk fungsinya. Berarti ini F-nya sama dengan 1/8. Langsung Y-nya yang masih 1. Jadi kita masukin lagi ke dalam fungsinya. Fungsinya 1/8 kuadrat dikali sama E pangkat min 1. Kalau dihitung pakai kalkulator akan ketemu hasilnya 0,0014. Karena kita pakai 4 titik desimal. Nah, itu untuk iterasi 1. Masih belum. Kita masih ada satu lagi rumusnya. X tambah H sama dengan YX tambah K1. Jadi pertama kita cuma tinggal masukin aja X sama H-nya. YX tambah K1. Nah, kita tahu kan X untuk iterasi ini sama dengan 0. Jadi kita masukin 0. Langsung H-nya kita kan 0,25. Jadi kita masukin lagi 0,25. Langsung YX berarti Y0
ditambah sama K1. Kita tahu sekarang K1 sama dengan 0,0014. Nah, kita juga tahu Y0 sama dengan 1. Berarti Y0 sama dengan 1 ditambah sama 0,0014. Harusnya simpel habis ini. Berarti Y 0,25 sama dengan 1,0014. Nah, tapi kan kita belum selesai. Kita harus cari Y 0,5. Jadi kita harus iterasi lagi Wunschquota sekali lagi. Coba expand dulu di sini. Kan kita buat iterasi yang kedua. Nah, tapi sekarang ini beda loh. Karena sekarang kita ambil dari sini. Yang iterasi 1 kan kita ambil dari Y0 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Tapi sekarang kita ambil dari Y 0,25 sama dengan 1,0014. Jadi kita ambil dari sini. Jadi X kita 0,25. Langsung Y-nya tadi sama dengan 1,0014. Kan berarti kita ulang lagi metode Euler-nya. Berarti mulai lagi dari K0. Ini masih sama. H-nya masih sama ya, masih 0,25. Jadi 0,25. Langsung kita udah tahu fungsinya masih sama. Kita langsung aja ya 0,25 dipangkat 2 kali Euler pangkat min 1,0014. Hasilnya sama dengan 0,0057. Habis itu kita lagi ke K1. Kita harus pakai rumus ini lagi. Jadi 0,25 dikali sama F. Kita harus ganti lagi ya X-nya. Jadi X-nya masih 0,25 ditambah sama setengah dari H. Jadi masih setengah 0,25. Maaf ya, susah pakai mouse. Langsung ya kita masih 1,0014. Langsung kita tambah setengah dari K0. K0 adalah 0,0057. Nah, habis ketemu F-nya berarti ini X-nya dari F-nya jadi 38 sama ini jadi 1,0042. Masukin dalam rumus lagi. Oke, ingat rumusnya X pangkat 2 jadi 38 pangkat 2. Langsung kali sama Euler pangkat min Y. Jadi 1,0042. Cari hasilnya jadi 0,0128. Nah, sekarang terakhir. Kita balik lagi ke Y, X plus H. Terus sekarang kita tahu kan X-nya sama dengan 0,25. Langsung H-nya sama dengan 0,25. Sama dengan Y 0,25 tambah K1. Berarti K1 itu 0,0128. Jadi hasilnya
1, karena kita tahu Y 0,25 sama dengan 1,0014 ditambah sama 0,0128. Hasilnya 1,14 1,0142. Dan itu hasil dari Y 0,5. Kan kita sudah cari 0,5. Dari 2 iterasi dari Runskota kita udah ketemu Y 0,5 rata-rata 1,0142. Dan itu untuk Runskota. Ini perlu zoom in tuh dia. Apakah ada pertanyaan? Tentang mana ya? Tabel tadi itu untuk Gauss Legendre ya. Tabelnya itu nanti ada di soal. Enggak, kemungkinan enggak. Bisa harus tulis sendiri di cheat sheet. Nah, ini cara nentuin pakai 0,339 itu gimana ya? Oke, kita balik lagi ya. Coba balik lagi ke Gauss Legendre ya. Jadi kita menentukan ini 0,3399-nya itu melalui tabelnya. Jadi pertama kan n kita kan n sama dengan 3. Nah, habis itu kita cari A yang ada di n sama dengan 3. Kan ini kan yang pertama A-nya. Jadi kita masukin dulu ke bentuk standar dari Gauss Legendre. Jadi 0,0521 kita ambil dari sini, habis itu dikali F-nya kita ini X-nya diganti sama yang di sebelahnya. Jadi kita ambil ini yang 0,3399. Kita masukin di dalam sini. Habis itu selanjutnya kita juga harus masukin juga yang negatifnya. Jadi kita juga ambil lagi 0,6521 dikali sama F, langsung masukin yang negatifnya negatif 0,3399. 3 panas itu masuk. Iya. Jika misalnya pertanyaannya soalnya dibilang 3 poin, berarti jumlah panelnya itu 2. Jadi di minus 1 kalau misalnya ada poin. Oke. Ada pertanyaan untuk yang Runskota? Saya tunggu 30 detik lagi. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, berarti itu selesai dong study clubnya ya, untuk sesi study club sekarang. Gimana William? Udah ya? Udah. Kalau nggak ada Udah ya? nanya lagi ya berarti kita close aja. Iya, kalau nggak ada yang tanya lagi kita close ya. Atau yang perlu foto lagi? Juga nanti ini semua akan dikumpul jadi PDF nanti dikirim di grup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti ini kita closing ya study clubnya. Terima kasih ya guys sudah ikutin study clubnya untuk Psycom. Good luck ya guys untuk UASnya supaya harap nilainya bagus-bagus ya semuanya. Ada kata-kata lain, William? Udah. Thank you.